Bunyi gesekan resleting gaun satin biru tua itu terdengar nyaring di dalam keheningan kamar tidur. Sinta menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Jemarinya yang sedikit gemetar merapikan lipatan kain di pinggangnya. Gaun itu sederhana, tanpa manik-manik mewah, namun pas membungkus tubuhnya yang ramping. Di balik ketenangan wajahnya yang terpoles riasan tipis, ada helaan napas berat yang bergaung pelan, menyiratkan kelelahan batin yang teramat dalam. 6 tahun. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk bertahan hidup, bagai bayang-bayang di rumah sendiri. Sayang, kamu sudah siap? Resonansi suara bariton Arga yang hangat memecah keheningan. Langkah kakinya yang mantap mendekat, disusul sepasang lengan kokoh yang melingkar di pundak Sinta. Melalui cermin, Sinta melihat senyum tulus suaminya. Arga selalu menatapnya dengan binar penuh cinta yang sama seperti dahulu, sebuah kenyataan yang menjadi satu-satunya alasan mengapa Sinta masih berdiri di sini sekarang. Kamu cantik sekali malam ini, bisik Arga tepat di dekat telinganya. Desau napas hangat suaminya membuat Sinta memaksakan seulas senyum terbaiknya. Terima kasih. Kita harus berangkat sekarang agar tidak terlambat menyambut sepupumu, sahut Sinta lembut, berusaha menyembunyikan getaran cemas dalam suaranya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah restoran kelas atas di pusat kota. Begitu melangkah masuk, resonansi suara denting, gelas kristal dan denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen langsung menyapa indera pendengaran. Alunan musik jazz lembut mengalun dari sudut ruangan, berbaur dengan gumam obrolan para tamu yang terdengar eksklusif. Di meja bundar besar di sudut ruangan yang lebih privat, keluarga besar Arga telah berkumpul. Di tengah-tengah mereka, duduklah Ratna. Wanita paruh baya itu tampak anggun dengan sanggul rapi dan kalung mutiara yang melingkar di lehernya. Sosoknya memancarkan wibawa yang membuat semua kerabat di sekitarnya condong untuk mendengarkan setiap patah katanya. Arga, Sinta, akhirnya kalian datang juga, seru Ratna. Nada suaranya mendadak melengking riang, begitu merdu dan penuh kehangatan yang seolah-olah tulus mengundang semua orang untuk berpaling melihat mereka. Ratna segera berdiri, menyambut Sinta dengan pelukan hangat di depan sepupu-sepupu yang lain. Wangi parfum melati yang pekat dari tubuh ibu mertuanya langsung menusuk hidung Sinta. Ibu kangen sekali pada kalian. Sinta, gaun biru ini sangat cocok untukmu. Kamu tampak luar biasa malam ini, nak. Ucap Ratna setengah berteriak, memastikan suaranya terdengar jelas oleh kerabat yang duduk di meja sebelah. Beberapa bibi dan sepupu tersenyum melihat keakraban itu, berbisik tentang betapa beruntungnya Sinta memiliki mertua sewijaksana Ratna. Sinta hanya bisa mengangguk sopan, meski dadanya terasa sesak oleh kepura-puraan yang begitu rapi dipertontonkan. Ketika hidangan utama mulai disajikan, suasana makan malam berlangsung hangat. Arga terlibat percakapan serius mengenai bisnis dengan beberapa pamannya. Di tengah riuhnya obrolan, Arga berbisik kepada Sinta. Aku ke toilet sebentar ya sayang. Sinta mengangguk pelan, gema langkah sepatu kulit Arga yang menjauh perlahan-lahan meredup, meninggalkan Sinta di kursinya. Detik berikutnya, kehangatan yang tadi menyelimuti meja makan, seolah menguap tanpa bekas. Ratna sedikit menggeser kursinya merapat ke arah Sinta. Saat wanita itu mendekat, resonansi suaranya berubah drastis. Nada bicaranya turun beberapa oktav, menjadi bisikan rendah yang tajam, dingin, dan syarat akan racun intimidasi. Gaun murah dari toko daring mana yang kamu pakai malam ini, Sinta? Tanya Ratna. Matanya menyipit, menatap Sinta dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan menghina. Ibu sengaja memujimu tadi, hanya agar keluarga besar tidak malu melihat menantu Arga berpakaian seperti pelayan restoran. Sinta mengepalkan tangannya di bawah meja, mencengkeram erat lipatan gaunnya hingga buku-buku jarinya memutih. Kebisingan restoran seolah meredup, menyisakan desis kata-kata Ratna yang terus berdengung menyakitkan di gendang telinganya. 6 tahun kamu mendampingi anakku, tapi seleramu tidak pernah naik kelas. Kamu hanya menjadi beban bagi reputasi keluarga kami. Lanjut Ratna, dengan suara yang begitu tenang, namun mematikan. Wajahnya tetap tersenyum ramah ke arah kerabat lain, yang sesekali menoleh, membuat tidak ada seorang pun curiga.
bahwa ada belati verbal yang sedang dihunjamkan ke dada Sinta. Sinta menarik napas dalam-dalam, menahan genangan air mata yang mulai mendesak di sudut matanya. Ia menatap lurus ke depan, menolak untuk menunjukkan kelemahannya di hadapan wanita manipulatif ini. "Saya memilih gaun ini karena Arga yang membelikannya untuk saya, Ibu," jawab Sinta, berusaha menjaga agar suaranya tetap datar dan tidak bergetar. Mendengar jawaban itu, Ratna mendengus pelan. Desis tawa sinisnya terdengar begitu meremehkan. Sebelum wanita itu sempat melontarkan kalimat kejam berikutnya, gema langkah kaki Arga terdengar kembali mendekat. Dalam hitungan detik, topeng dingin, Ratna meluruh. Senyum manisnya kembali terkembang sempurna saat Arga menarik kursinya kembali. Sinta membuang muka ke arah jendela kaca besar di samping mereka, menatap pantulan lampu-lampu kota yang tampak buram. Di bawah meja makan yang mewah itu, ia harus kembali menelan bulat-buat kepahitan hidupnya, demi menjaga kedamaian pernikahan yang terus ia perjuangkan dengan air mata yang tak pernah terlihat oleh suaminya sendiri. Gema tawa riuh para wanita paruh baya memenuhi ruang tamu kediaman salah satu kerabat yang berhias pilar-pilar kokoh nan megah. Suara denting sendok perak yang mengaduk cangkir porselen beradu dengan gesekan stoples kaca berisi aneka kue kering mewah. Sore itu adalah jadwal arisan keluarga besar. Sebuah ajang berkumpul yang selalu dinantikan untuk bertukar kabar. Namun kali ini Sinta sengaja tidak diundang dengan alasan yang telah dikarang rapi oleh ibu mertuanya. Ratna duduk di sofa beludru merah marun yang empuk. Ia tampak begitu anggun dengan kipas tangan satin yang dikepakannya perlahan, menciptakan desau angin kecil yang membawa aroma harum melati yang pekat dari tubuhnya. Di hadapan kerabat yang lain, ia adalah sosok panutan yang hangat, bijaksana, dan selalu menaruh perhatian besar pada keharmonisan keluarga. Melihat suasana yang mulai santai, Ratna menggeser posisi duduknya mendekati Mirna, adik iparnya yang dikenal gemar menampung desas-desus. Resonansi suara Ratna yang semula nyaring saat mengobrol mendadak menyusut menjadi bisikan rendah yang syarat akan kerahasiaan, mengundang rasa penasaran seketika. "Mirna, sebenarnya aku tidak ingin membicarakan hal ini, tapi dadaku rasanya sesak sekali jika harus menyimpannya sendiri," bisik Ratna dengan intonasi yang diatur sedemikian rupa, agar terdengar sangat cemas dan terluka. Mata Mirna langsung membelalak, getaran suaranya saat menyahut mencerminkan rasa ingin tahu yang meluap-luap. "Ada apa, Mbak Ratna? Soal rumah tangga Arga lagi?" Ratna menarik napas dalam-dalam, membiarkan helaan napas beratnya terdengar oleh beberapa wanita lain di dekat mereka, agar mereka ikut condong mendengarkan. "Kemarin sepupu jauh kita melihat Sinta di pusat perbelanjaan baru di pinggir kota. Dia tidak sendiri, Mirna. Ada seorang pria muda yang mendampinginya, bahkan mereka tampak begitu mesra," ucap Ratna dengan nada suara yang bergetar, seolah sedang menahan tangis keperihan. Ibu mana yang tidak hancur hatinya melihat menantunya bersikap tidak pantas di luar rumah, sementara anak kandungku sendiri sedang memeras keringat di kantor demi menghidupinya. "Astaga, Mbak, apa Arga sudah tahu tentang kelakuan istrinya itu?" tanya Mirna dengan volume suara yang sedikit meninggi karena terkejut, membuat dua kerabat lainnya kini ikut mendekat untuk mendengarkan. "Jangan keras-keras, Mirna," sela Ratna cepat, pura-pura panik sambil meletakkan telunjuk di depan bibirnya. "Arga itu terlalu polos dan terlampau mencintai istrinya. Aku tidak tega merusak kebahagiaan rumah tangga mereka tanpa bukti foto yang jelas. Namun, naluri seorang ibu tidak pernah bohong. Aku hanya bisa menangis dalam doa setiap malam agar anakku tidak dikhianati lebih jauh." Semburan hasutan itu langsung meresap ke dalam pikiran Mirna dan kerabat lainnya. Mereka mengangguk-angguk prihatin, memandang Ratna dengan tatapan simpati yang mendalam atas ketabahan yang ditunjukkannya sebagai seorang ibu mertua yang teraniaya. Tidak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian perhatian Ratna beralih kepada Baskoro, adik kandungnya yang terkenal kaku dan sangat sensitif jika menyangkut masalah finansial keluarga besar. Ratna memanfaatkan momen saat Baskoro sedang mengeluhkan kondisi bisnis yang lesu di sudut ruangan yang lebih sepi. Kali ini, nada bicara Ratna berubah lagi, terdengar bergetar syarat akan kekhawatiran yang mendalam. "Baskoro, aku sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi Arga belakangan ini," ujar Ratna dengan desau suara yang lirih, hampir tenggelam di antara bisingnya obrolan kerabat lain di ruang tengah.
Arga belakangan sering pulang larut malam dengan wajah yang sangat kuyu. Sinta tampaknya sama sekali tidak memahami batasan dalam membelanjakan uang suaminya. Setiap minggu selalu saja ada kurir paket yang datang ke rumah mereka membawa barang-barang mewah. Aku khawatir tabungan masa depan Arga habis tak bersisa demi memenuhi gaya hidup istrinya yang tidak masuk akal itu. Baskoro mendengus kesal. Suara berat baritonnya bergaung penuh kejengkelan. Wanita seperti itu hanya akan menjadi parasit yang merusak masa depan Arga, Mbak. Arga harus bertindak tegas sebelum semuanya terlambat. Aku sudah sering menasihati Sinta dengan lembut, tetapi dia selalu mengabaikan ucapanku. Aku tidak ingin dianggap sebagai mertua yang terlalu ikut campur. Saut Ratna dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Sebuah kepura-puraan yang tampak begitu sempurna di mata adiknya. Di sudut ruangan yang agak terpisah, Sarah, adik bungsu Ratna, memperhatikan interaksi tersebut dengan dahi berkerut. Resonansi suara kakaknya yang berubah-ubah secara drastis saat berbicara dengan orang yang berbeda mulai memicu tanda tanya besar di kepalanya. Sarah menyadari bahwa cerita yang disampaikan Ratna kepada Mirna mengenai ketidaksetiaan Sinta sangat bertolak belakang dengan keluhan pemborosan yang ia bisikkan kepada Baskoro. Mengapa Ratna tidak mengeluhkan hal yang sama kepada mereka semua jika itu memang sebuah kebenaran? Namun Sarah memilih untuk tetap diam dan mengamati dari kejauhan. Ia tahu betul betapa dominannya pengaruh Ratna di dalam silsilah keluarga besar ini. Melawan tanpa persiapan matang hanya akan membuat dirinya sendiri tersingkir. Sementara itu, benih keraguan yang telah ditanam oleh Ratna mulai tumbuh dengan subur. Tanpa perlu Ratna bersusah payah menyebarkannya sendiri ke seluruh penjuru, kasak kusuk itu menjalar dengan cepat dari satu mulut ke mulut lainnya, seperti jaring laba-laba yang tak kasat mata, namun menjerat dengan sangat erat. Sore itu, nama Sinta terus digulirkan dari satu sudut meja ke sudut meja, lainnya diiringi oleh tatapan-tatapan sinis yang tak lagi bisa disembunyikan. Citra Sinta sebagai menantu yang tidak tahu diri, boros, dan tidak setia, perlahan-lahan mengeras dalam benak keluarga besar, mengubur dalam-dalam kenyataan tentang kesederhanaan dan ketulusan yang sesungguhnya dimiliki oleh wanita malang tersebut. Tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela diri atau sekadar menjelaskan, Sinta kini telah resmi menjadi sosok asing yang tidak diinginkan di tengah keluarga suaminya sendiri. Detak jarum jam dinding kuno di sudut kamar tidur terdengar begitu nyaring, bagaikan ketukan palu yang menghitung detik-detik runtuhnya sebuah keharmonisan. Sinta duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada spray abu-abu yang membentang rapi. Suasana ruangan terasa gersang, kontras dengan udara dingin pendingin ruangan yang berembus pelan. Di sampingnya, Arga berbaring memunggungi Sinta, menyisakan jarak kosong yang terasa amat lebar di antara mereka. Biasanya, sebelum memejamkan mata, resonansi suara bariton Arga yang lembut akan selalu mengalir hangat, menceritakan bagaimana harinya berjalan, atau sekadar membisikkan kata-kata penenang. Namun, beberapa pekan terakhir ini, kebiasaan manis itu menguap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah gumam dingin dan helaan napas berat yang syarat akan beban kecurigaan yang tak terucap. Sinta memberanikan diri untuk mengikis jarak itu. Ia bergeser perlahan, lalu meletakkan telapak tangannya di bahu kokoh sang suami. "Mas, apakah ada masalah di kantor? Akhir-akhir ini kamu terlihat sangat lelah dan menjauh," tanya Sinta dengan getaran suara yang diusahakannya tetap lembut, menyembunyikan rasa perih yang mulai mencubit dadanya. Arga tidak langsung menjawab. Keheningan malam sempat kembali berkuasa sebelum akhirnya pria itu menggeser tubuhnya, berbalik menghadap Sinta. Tatapan matanya yang dahulu selalu memancarkan binar penuh cinta kini tampak redup, digantikan oleh sorot menyelidik yang asing bagi Sinta. "Aku hanya sedang berpikir tentang masa depan keuangan kita, Sinta," jawab Arga. Nada suaranya terdengar kaku, kehilangan melodi kehangatan yang biasanya menenangkan jiwa istrinya. "Belakangan ini pengeluaran rumah tangga kita terasa sangat membengkak. Apakah kamu benar-benar hanya membeli kebutuhan pokok sehari-hari?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tetapi dampaknya bagaikan hantaman keras bagi Sinta. Sinta mengernyitkan dahi, mencoba mencerna maksud suaminya. Selama 6 tahun mendampingi Arga, ia selalu hidup dalam kesederhanaan.
Ia bahkan melupakan keinginan pribadinya demi memastikan tabungan masa depan mereka tetap aman. Aku selalu mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun, Mas. Kamu bisa memeriksa buku catatan belanja di laci meja kerja, sahut Sinta. Berusaha menjaga intonasi bicaranya, agar tidak terdengar seperti sedang membela diri secara agresif. Arga mengembuskan napas panjang, sebuah desau udara yang terdengar frustrasi dari sela bibirnya. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja nakas, lalu meletakkannya kembali dengan ketukan yang cukup keras, hingga menimbulkan bunyi benturan kecil yang mengejutkan keheningan malam. Bukan hanya soal belanjaan rumah, Sinta. Pekan lalu, saat aku sedang lembur, beberapa kerabat mengatakan melihatmu pergi ke pusat perbelanjaan baru di pinggir kota. Bersama seorang pria muda, ucap Arga dengan suara yang mendadak merendah, menuntut penjelasan yang jujur tanpa bumbu kebohongan. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak sesaat. Gema tuduhan itu berputar-putar di dalam kepalanya, memicu rasa pening yang hebat. Ia segera menyadari dari mana asal-muasal tuduhan keji ini. Siapa lagi yang memiliki akses untuk memutarbalikan fakta selain ibu mertuanya? Pria muda? Sinta mengulang kalimat itu dengan nada sangsi yang tidak bisa disembunyikan. Mas, pekan lalu adik sepupumu Rian meminta bantuanku untuk memilihkan kado pernikahan untuk calon istrinya, karena ia tahu aku mengerti selera wanitanya. Aku bahkan sudah meminta izin kepadamu lewat pesan singkat sebelum pergi. Apa kamu lupa? Arga terdiam. Ia tampak memikirkan penjelasan Sinta, namun bayang-bayang bisikan ibunya yang terus berdengung di telinganya selama beberapa hari terakhir seolah telah menutup rapat logikanya. Ibunya selalu berkata bahwa Sinta pandai bersandiwara dan mencari-cari alasan di balik setiap tindakannya. Mungkin aku yang lupa, atau mungkin memang kamu yang terlalu pandai menyusun cerita, gumam Arga dingin. Ia menarik selimutnya kasar, lalu kembali membalikkan tubuh membelakangi istrinya, memutuskan komunikasi sepihak yang menyisakan kepedihan mendalam di dada Sinta. Air mata yang sejak tadi ditahan, Sinta akhirnya luruh tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Rasa sepi di dalam rumah tangga sendiri terasa jauh lebih menyiksa daripada dikucilkan oleh seluruh keluarga besar. Suami yang dahulu berjanji untuk melindunginya, kini mulai teracuni oleh jaring laba-laba fitnah yang ditenun dengan sangat rapi oleh Ratna. Namun, di tengah keputusasaan yang mendalam itu, Sinta menarik napas panjang dan menghapus air matanya. Ia menatap punggung Arga dengan keyakinan yang masih tersisa di sudut hatinya. Ia tidak akan membiarkan kebohongan ini menghancurkan pernikahan yang telah ia perjuangkan dengan penuh air mata. Sinta bertekad untuk tetap bertahan, menunggu saat yang tepat ketika kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Rintik hujan sore hari mengetuk kaca jendela teras kediaman Ratna dengan irama yang monoton, menciptakan latar suara yang sunyi di dalam ruangan. Di ruang tengah yang hangat, aroma teh melati berpadu dengan kepulan uap tipis dari cangkir porselen. Sarah duduk bersandar pada sofa kayu jati, mengamati kakak perempuannya yang sedang asyik menyusun beberapa stoples kaca berisi camilan mahal. Resonansi suara Ratna yang selalu bernada tinggi dan penuh percaya diri kembali memenuhi ruangan saat ia mulai menceritakan keluh kesahnya. Kamu harus tahu, Sarah, betapa menderitanya aku memiliki menantu seperti Sinta, ujar Ratna dengan getaran vokal yang dibuat-buat seolah sedang menanggung beban yang amat berat. Dia baru saja meminta uang belanja tambahan lagi kepada Arga pagi ini. Benar-benar tidak tahu diri. Sarah tidak langsung menanggapi. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, membiarkan keheningan sesaat menjeda obrolan mereka. Di dalam benaknya, sebuah ingatan dari beberapa hari lalu mendadak berputar kembali. Ia ingat betul saat berkunjung ke rumah Arga secara mendadak, ia melihat Sinta sedang mencatat pengeluaran harian dengan sangat teliti di meja makan yang sederhana. Bahkan, wanita muda itu menggunakan sisa bahan dapur dengan sangat hemat untuk memasak makan malam suaminya. Kejanggalan demi kejanggalan mulai menumpuk di kepala Sarah seperti kepingan teka-teki yang tidak pas. 2 hari yang lalu, Ratna bercerita kepada Mirna bahwa Sinta terlihat sedang berjalan mesra dengan seorang pria muda di pusat perbelanjaan pada hari Rabu sore. Namun, di hadapan Baskoro,
Ratna justru mengatakan bahwa Sinta seharian berada di rumah untuk memesan berbagai barang mewah secara daring, hingga menghabiskan tabungan Arga. Bagaimana mungkin seseorang bisa berada di dua tempat berbeda dan melakukan dua hal yang bertolak belakang dalam waktu yang bersamaan? Mbak Ratna, panggil Sarah lembut. Nada suaranya yang tenang menciptakan kontras yang jelas, dengan intonasi kakaknya yang menggebu-gebu. Bukannya hari Rabu sore lalu Sinta sedang membantu Rian mencari kado pernikahan? Aku dengar Rian sendiri yang bercerita bahwa ia sangat berterima kasih atas bantuan kakak iparnya itu. Gerakan tangan Ratna yang sedang merapikan stoples mendadak terhenti sesaat. Namun, dengan cepat ia menguasai diri. Wanita paruh baya itu membalikkan tubuhnya, menatap Sarah dengan sorot mata yang sedikit menyipit, seolah sedang menilai apakah adiknya sedang meragukan ucapannya. Rian itu masih terlalu muda, Sarah. Dia mudah sekali dimanipulasi oleh kata-kata manis Sinta. Sahut Ratna, desau suaranya kini terdengar lebih rendah dan tajam, meninggalkan kesan peringatan yang dingin. Kamu jangan mudah percaya dengan kepolosan yang ditunjukkan perempuan itu di depan kita. Aku ini ibunya Arga. Naluriku tidak pernah salah dalam menilai orang. Sarah merasakan getaran ketegangan yang merayap di udara. Ia menyadari bahwa membantah Ratna secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Kakak tertuanya itu telah lama memegang kendali atas opini keluarga besar. Dan siapa saja yang berani menentangnya akan langsung dikucilkan dengan berbagai cara yang halus namun kejam. Ingatannya kembali melayang pada kejadian sepekan yang lalu ketika ia tidak sengaja berpapasan dengan Sinta di pasar tradisional. Sinta yang mengenakan pakaian sangat bersahaja menyapanya dengan senyuman yang begitu tulus. Tidak ada sedikit pun gurat kesombongan atau kepura-puraan di wajah manis yang tampak lelah itu. Sinta bahkan dengan sabar menanyakan kesehatan Sarah dan memberikan beberapa tips herbal untuk meredakan nyeri sendi yang sering diderita bibi suaminya tersebut. Kontras antara kenyataan yang ia saksikan sendiri dengan semua cerita buruk yang terus-menerus didengungkan oleh Ratna, kini melahirkan retakan besar pada dinding kebohongan yang selama ini berdiri kokoh. Sarah mulai menyadari bahwa Sinta bukanlah ancaman bagi kehormatan keluarga besar, melainkan korban dari permainan ego kakaknya sendiri. Dilema moral yang hebat kini mulai mencengkeram dada Sarah. Di satu sisi, ia sangat menyayangi keutuhan keluarga mereka dan tidak ingin memicu konflik terbuka dengan Ratna yang sangat dominan. Namun, di sisi lain, hati nuraninya menolak keras untuk terus bungkam, melihat seorang wanita tulus seperti Sinta perlahan-lahan dihancurkan reputasinya hingga dikucilkan oleh semua orang. Aku hanya tidak ingin kita salah menilai, Mbak. Ucap Sarah akhirnya dengan suara baritonnya yang lembut, berusaha menjaga agar tidak terdengar seperti sedang menuduh. Arga terlihat sangat tertekan belakangan ini. Aku khawatir jika kita terlalu banyak mencampuri urusan mereka, hubungan mereka justru akan semakin menjauh. Ratna mendengus pelan, sebuah pantulan suara yang meremehkan terdengar dari sela bibirnya yang berlipstik merah cerah. Ia kembali membalikkan tubuh membelakangi adiknya, melanjutkan kegiatannya seolah obrolan itu telah usai. Arga adalah anakku. Aku tahu apa yang terbaik untuk masa depannya, pungkas Ratna dingin. Sarah menatap punggung kakaknya dengan perasaan campur aduk yang menyesakkan dada. Keheningan kembali menguasai ruangan, hanya menyisakan derai hujan di luar yang perlahan mulai mereda. Di dalam kesunyian itu, Sarah mengambil sebuah keputusan besar di dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton yang diam. Ia harus mulai mencari kebenaran yang sesungguhnya, demi menyelamatkan Arga, Sinta, dan juga nama baik keluarga mereka sendiri dari kehancuran yang diciptakan oleh tangan kakaknya sendiri. Detak jarum jam kayu berukuran besar di sudut ruang tamu kediaman Ratna berdentang lambat, mengirimkan getaran konstan yang seolah mengukur degup jantung Sarah yang kian memburu. Sore itu, rumah megah tersebut tampak sunyi. Hanya ada mereka berdua, duduk berhadapan dengan meja kaca yang memisahkan jarak di antara mereka. Di atas meja tersebut, sebuah ponsel pintar berwarna hitam tergeletak dalam posisi telungkup. Tampak tidak berbahaya namun menyimpan sebuah rahasia yang mendebarkan. Sebelum meletakkan gawai itu, jempol Sarah telah mengusap layarnya dengan cekatan.
mengaktifkan aplikasi perekam suara yang kini sedang bekerja dalam kesunyian. Mbak Ratna tampak lelah sekali hari ini, pancing Sarah, memulai percakapan dengan nada suara yang sengaja dibuat selembut mungkin untuk membuang kecurigaan. Ia menyesap teh hangatnya, membiarkan bunyi denting cangkir keramik yang beradu dengan meja kaca memecah keheningan sejenak. Ratna yang sedang bersandar di sofa beludru menghela napas panjang, sebuah desau napas yang syarat akan kepuasan diri yang semu. Ia memperbaiki posisi duduknya, menatap adiknya dengan binar mata yang memancarkan rasa superioritas yang kuat. Bagaimana aku tidak lelah, Sarah? Mengatur opini keluarga besar ini tidak semudah yang kamu bayangkan, sahut Ratna. Resonansi suaranya terdengar renyah namun dingin, dipenuhi rasa bangga yang tidak lagi ditutup-tutupi di hadapan adik kandungnya sendiri. Tapi semua berjalan sesuai rencanaku. Arga sudah mulai meragukan perempuan itu. Kamu harus melihat wajah Sinta tadi pagi, pucat bagai mayat karena Arga mengabaikannya. Sarah merasakan desakan amarah yang mendadak bangkit di dalam dadanya. Tetapi ia berusaha keras menjaga agar ekspresi wajahnya tetap tenang dan datar. Ia menopang dagunya, bersikap seolah ia mengagumi kecerdikan kakaknya itu. Luar biasa memang caramu, Mbak. Tapi, apakah kamu tidak takut jika suatu saat Arga mengetahui bahwa cerita tentang Sinta di pusat perbelanjaan itu hanyalah karangan? Tanya Sarah perlahan, dengan intonasi yang dijaga agar terdengar seperti kekhawatiran seorang adik, bukan sebuah interogasi. Ratna tertawa renyah, sebuah bunyi tawa melengking yang terdengar sumbang di telinga Sarah. Wanita paruh baya itu melambaikan tangannya dengan gerakan meremehkan. Takut? Pada siapa? Arga? Ratna mendengus, membiarkan kepulan uap tehnya berlalu sebelum melanjutkan bicaranya. Arga itu sejak kecil sangat patuh kepadaku. Sekali ku bisiki bahwa istrinya tidak setia, logikanya langsung lumpuh. Dia tidak akan pernah mencari bukti lain, karena dia mempercayai ibunya lebih dari apapun di dunia ini. Sarah menelan ludah dengan susah payah. Gema pengakuan kejam itu terasa berputar-putar di dalam kepalanya, terekam dengan sangat jelas oleh sensor mikrofon ponsel yang berada hanya beberapa puluh sentimeter dari tempat duduk mereka. Lagi pula, lanjut Ratna dengan nada bicara yang tiba-tiba merendah, berubah menjadi desis tajam yang penuh dengan racun kesombongan. Bukan kali ini saja aku melakukan hal seperti ini. Kamu ingat Hendra 2 tahun lalu? Dahi Sarah berkerut mendengar nama sepupu mereka disebut. Hendra? Bukankah dia menjauh dari keluarga karena usahanya bangkrut? Bangkrut memang betul. Potong Ratna cepat, diiringi senyuman tipis yang sangat sinis. Tapi alasan dia dikucilkan oleh kakek adalah karena aku yang menyebarkan desas-desus bahwa uang modal usahanya habis dipakai untuk berjudi di luar negeri. Padahal, dia hanya ditipu oleh mitra bisnisnya sendiri. Aku terpaksa melakukan itu, karena kakek mulai berniat memberikan posisi pengelola yayasan keluarga kepadanya. Aku tidak bisa membiarkan kekuasaan itu jatuh ke tangan orang lain. Penjelasan yang meluncur begitu lancar dari bibir Ratna membuat bulu kuduk Sarah meremang. Ia tidak menyangka bahwa kegelapan di dalam hati kakak tertuanya telah berakar begitu dalam, merusak kehidupan banyak orang terdekat demi mempertahankan takhta kekuasaan yang fana. Mbak benar-benar luar biasa, ucap Sarah lirih, berusaha menyembunyikan getaran ngeri dalam vokalnya. Ia menyentuh cangkir tehnya yang mulai mendingin, merasakan telapak tangannya sendiri yang telah basah oleh keringat dingin. Di dunia ini, Sarah, yang kuatlah yang berkuasa. Pungkas Ratna dengan nada mutlak, mengakhiri kalimatnya dengan ketukan jemari berkuku merah di atas permukaan meja, menciptakan resonansi suara ketukan yang terdengar seperti ketukan palu hakim yang mengunci sebuah keputusan. Siapa saja yang berani mengancam posisiku, akan kuhancurkan reputasinya hingga mereka tidak memiliki tempat untuk berdiri lagi. Keheningan kembali merayap masuk ke dalam ruangan itu, bersamaan dengan sinar matahari sore yang perlahan meredup di balik tirai jendela. Sarah menatap punggung tangan kakaknya yang tampak keriput, namun menyimpan daya hancur yang begitu besar bagi kebahagiaan orang lain. Di dalam hatinya, rasa ragu yang sempat mengganggunya kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh sebuah keyakinan yang mantap. Alat perekam di dalam ponselnya
telah menangkap semua kebenaran yang dibutuhkan untuk meruntuhkan dinding kebohongan yang telah dibangun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Desau angin sore membawa aroma tanah basah masuk melalui celah jendela ruang kerja Ratna yang terbuka separuh. Di atas meja mahoni yang luas, tumpukan undangan mewah berwarna emas berkilau tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Undangan-undangan itu bukan sekadar kartu kertas biasa, melainkan simbol prestis keluarga besar yang akan merayakan hari ulang tahun ke-70 sang kepala keluarga besar, Eyang Baskara. Perayaan kali ini dirancang menjadi pesta termegah dalam 1 dekade terakhir, sebuah panggung tempat status sosial dipamerkan tanpa celah. Ratna tersenyum puas seraya mengusap permukaan bludru kartu undangan di tangannya. Bunyi gesekan kertas karton tebal yang beradu terdengar begitu halus di dalam keheningan ruangan. Di hadapannya, Sarah duduk dengan tenang, memperhatikan setiap gerak-gerik kakaknya yang tampak sangat bersemangat. "Ini bukan sekadar pesta ulang tahun biasa, Sarah," ujar Ratna, memecah kesunyian dengan resonansi suara vokalnya yang melengking riang, namun syarat akan ambisi tersembunyi. Semua kolega bisnis penting, kerabat dari luar kota, bahkan pejabat daerah akan hadir. Ini adalah momen paling tepat untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang memegang kendali di keluarga ini. Sarah menyesap teh hangatnya, membiarkan bunyi denting cangkir porselen yang menyentuh tatakannya bergaung pelan sebagai latar suara. "Apakah semua persiapan sudah beres, Mbak? Bagaimana dengan pengaturan tempat duduk untuk anak-anak dan menantu?" Mendengar pertanyaan itu, senyum Ratna berubah menjadi seringai tipis yang dingin. Ia meletakkan undangan emas itu dengan ketukan pelan yang tegas di atas meja. "Tentu saja sudah kuatur dengan sangat rapi," sahut Ratna dengan nada bicara yang tiba-tiba merendah, menyisakan desis penuh racun intimidasi. "Arga akan duduk di meja utama bersama kita, mendampingi Eyang Baskara di barisan depan. Sementara Sinta, aku sudah memastikan panitia menempatkan namanya di meja paling belakang, dekat dengan pintu keluar dan area pelayan. Dia tidak pantas berada di sorotan kamera bersama kita." Sarah mengepalkan jemarinya di bawah meja, berusaha menjaga agar getaran napasnya tetap teratur agar tidak memancing kecurigaan. "Apakah Arga tidak akan protes jika istrinya dipisahkan sejauh itu, Mbak?" "Arga tidak akan sempat memikirkan hal itu," potong Ratna cepat dengan tawarannya yang terdengar sumbang. "Aku sudah menyiapkan skenario lain. Saat memberikan pidato sambutan keluarga nanti, aku akan menyelipkan beberapa kalimat sindiran halus yang secara tidak langsung menggambarkan betapa tidak pantasnya seorang menantu yang boros dan tidak setia berada di tengah-tengah keluarga terhormat ini. Semua mata akan tertuju padanya dengan pandangan menghakimi. Aku ingin melihat apakah dia masih punya muka untuk bertahan setelah malam itu. Dia pasti akan meminta cerai karena menanggung malu yang teramat sangat." Mendengarkan rencana keji yang meluncur begitu lancar dari bibir kakaknya, membuat bulu kuduk Sarah meremang. Di balik ketenangannya, ia tahu bahwa ponsel pintar di dalam tasnya telah merekam setiap patah kata yang diucapkan Ratna sebagai peluru yang siap melumpuhkan kesombongan wanita itu. Sementara itu, di kediamannya yang sunyi, Sinta sedang duduk di tepi jendela kamar, menatap sebuah kartu undangan emas serupa yang diletakkan Arga di atas meja rias beberapa jam lalu. Gema detak jam dinding kuno seolah terus mengingatkannya pada badai yang kian mendekat. Ada rasa cemas yang luar biasa mencekam di dalam dadanya. Ia tahu betul bahwa menghadiri acara sebesar itu dengan statusnya yang kini dikucilkan secara sosial oleh keluarga besar sama saja dengan berjalan masuk ke kandang singa. Pintu kamar terbuka perlahan. Gema langkah kaki Arga yang berat terdengar mendekat. Pria itu melepaskan dasinya dengan kasar, menyiratkan kelelahan fisik dan beban pikiran yang sangat berat. Sejak racun kecurigaan merusak pikirannya, komunikasi di antara mereka kian mendingin. "Kamu akan datang ke acara Eyang, kan?" tanya Arga. Nada suaranya terdengar kaku dan datar, tanpa melodi kehangatan yang dahulu selalu menenangkan jiwa Sinta. Sinta membalikkan tubuhnya, menatap suaminya dengan sorot mata yang tegar, meski hatinya terasa sangat rapuh. "Tentu saja, Mas. Ini adalah hari penting bagi Eyang Baskara. Aku sudah menyiapkan kado istimewa untuk beliau." Arga menghentikan gerakannya sesaat, menatap Sinta dengan pandangan menyelidik yang asing. "Kado?
Ibu bilang kamu menghabiskan uang belanja untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Kuharap kamu tidak mempermalukan aku di depan Eyang dengan kado yang aneh-aneh. Kalimat itu terasa bagaikan belati yang menusuk ulu hati Sinta. Namun ia tidak menangis. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap sebuah bingkai kayu besar di sudut kamar yang tertutup kain beludru hitam. Di balik kain itu, ada sebuah lukisan sketsa wajah Eyang Baskara yang dikelilingi oleh pemandangan rumah tua keluarga, hasil karya tangan Sinta sendiri yang dikerjakannya dengan penuh ketelitian selama 3 bulan terakhir, tanpa menggunakan uang belanja Arga sepeser pun. Aku tahu apa yang pantas kuberikan kepada Eyang, Mas. Jawab Sinta lembut namun penuh penekanan. Aku hanya berharap kamu mau mempercayai aku sekali saja, sebelum semua kebenaran ini terungkap dengan sendirinya. Arga terdiam, tidak mampu membalas keteguhan kata-kata istrinya. Keheningan malam kembali menguasai ruangan mereka, menyisakan desau napas yang syarat akan jarak emosional yang teramat lebar. Di bawah bayang-bayang rencana busuk Ratna yang telah tersusun rapi, Sinta menguatkan hatinya. Ia tidak akan lari. Ia akan berdiri tegap di pesta itu, membawa ketulusannya sebagai senjata terakhir menghadapi badai fitnah yang akan segera mencapai puncaknya. Gema riuh rendah percakapan dari ratusan pasang manusia berpadu dengan resonansi melodi piano klasik yang mengalun anggun memenuhi aula utama Hotel Bintang 5 malam itu. Pantulan cahaya dari puluhan lampu gantung kristal raksasa berkilauan, menyinari pilar-pilar megah berbalut beludru emas yang dirancang khusus untuk merayakan hari kelahiran ke-70 sang kepala keluarga besar, Eyang Baskara. Namun, bagi Sinta, kemewahan yang mengepungnya terasa tidak lebih dari sebuah sangkar es yang siap membekukan seluruh raganya. Sinta melangkah perlahan di samping Arga, jemarinya meremas pelan gagang tas jinjingnya, demi menyalurkan getaran cemas yang merayap di bawah kulit. Di tangan kirinya, ia mendekap sebuah bingkai kayu besar berbalut kain beludru hitam yang ia jaga dengan segenap kekuatannya. Begitu mereka melintasi gerbang utama aula, ketukan sepatu tumit tinggi Sinta, yang biasanya terdengar tegas kini terasa tenggelam oleh keheningan mendadak dari beberapa kelompok kerabat yang mereka lewati. Satu persatu pasang mata mulai berpaling. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen seolah menjeda ritme mereka. Bisik-bisik halus yang syarat akan prasangka langsung menjalar cepat seperti desau angin malam yang menusuk tulang. Lihat, dia masih berani datang setelah semua kelakuannya. Gumam seorang bibi setengah berbisik kepada kerabat di sebelahnya, membiarkan pantulan suaranya yang sinis terdengar sampai ke telinga Sinta. Arga sempat menghentikan langkahnya sesaat. Rahangnya mengencang mendengar gumaman tersebut. Ia melirik istrinya dengan sorot mata yang dipenuhi keraguan yang teramat dalam, sebuah pandangan asing yang terus menusuk hati Sinta sejak beberapa pekan terakhir. Namun sebelum Arga sempat bersuara, Ratna telah muncul dari balik kerumunan. Ratna tampil luar biasa mewah malam itu dengan kebaya sutra merah marun yang senada dengan perhiasan berlian yang melingkar di lehernya. Ia tersenyum sangat lebar, sebuah kepura-puraan yang begitu terlatih. "Arga, sayang, akhirnya kamu datang juga," seru Ratna dengan nada suara yang melengking riang, mengundang perhatian orang-orang di sekitar mereka. Ia segera menarik lengan anak lakinya itu dengan hangat. "Kemari, nak. Eyang Baskara sedari tadi menanyakan keberadaanmu. Kamu harus mendampingi beliau di meja utama barisan depan." Arga menoleh ke arah Sinta yang masih berdiri diam di sampingnya. "Bagaimana dengan Sinta, Ibu?" Senyum Ratna tidak memudar sedikit pun, tetapi sorot matanya yang dingin langsung menusuk tepat ke arah menantunya. "Tentu saja istrimu sudah disiapkan tempatnya oleh panitia. Sinta, kamu bisa langsung menuju meja yang telah disediakan di belakang, ya? Meja utama sangat terbatas hanya untuk keluarga inti yang aktif mengurus yayasan." Sebelum Sinta sempat menjawab, seorang petugas penerima tamu dengan sopan mengarahkannya untuk berjalan menjauh dari meja utama. Sinta hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk patuh. Ia berjalan menyusuri karpet merah yang panjang, melintasi puluhan meja bundar mewah yang diisi oleh kerabat yang menatapnya dengan pandangan menghakimi, hingga akhirnya tiba di meja paling belakang yang terletak tepat di sudut dekat pintu keluar dan area pelayan. Di meja terpencil itu, Sinta duduk sendirian. Dari kejauhan,
ia melihat suaminya duduk berdampingan dengan Ratna dan Eyang Baskara di bawah sorotan lampu panggung yang terang benderang. Rasa sepi yang ekstrim mencengkram dadanya di tengah riuh pesta yang megah ini. Di sudut lain aula, Sarah tampak memperhatikan Sinta dengan dahi berkerut. Tangannya menggenggam erat tas kecilnya yang menyimpan ponsel pintar berisi rekaman kebenaran. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pembawa acara mempersilakan Ratna naik ke atas panggung untuk memberikan pidato sambutan mewakili keluarga besar. Riuh tepuk tangan membahana memenuhi seluruh ruangan saat Ratna melangkah anggun menuju podium. Bunyi desis halus dari pengeras suara terdengar sesaat sebelum resonansi vokal Ratna yang berwibawa mulai memenuhi seisi aula. Terdengar begitu jernih dan berenergi. Selamat malam kepada seluruh keluarga besar yang saya cintai, serta para tamu undangan yang terhormat, buka Ratna, membiarkan suaranya yang anggun menguasai atmosfer ruangan. Kehormatan keluarga besar kita adalah segalanya. Nama baik yang telah dibangun oleh para leluhur selama puluhan tahun adalah warisan suci yang wajib kita jaga dengan segenap jiwa. Ratna menjeda kalimatnya, menarik napas dalam-dalam seolah sedang menahan beban emosi yang berat. Matanya perlahan menyapu seluruh ruangan, hingga akhirnya berhenti tepat pada sosok Sinta yang duduk di sudut tergelap aula. Namun, menjaga kehormatan itu tidaklah mudah. Lanjut Ratna dengan getaran vokal yang sengaja dibuat terdengar, bergetar syarat akan kesedihan. Terkadang, ancaman terbesar bagi nama baik kita justru datang dari dalam. Dari orang-orang terdekat yang tidak tahu diri, yang memanfaatkan kemurahan hati keluarga ini demi gaya hidup yang boros. Bahkan tega mengkhianati ketulusan pernikahan demi kepuasan pribadi yang memalukan. Ratusan kepala di dalam aula seketika menoleh ke arah meja paling belakang. Tatapan-tatapan sinis dan pandangan menghakimi kini tertuju sepenuhnya pada Sinta. Bisik-bisik yang semula halus kini berubah menjadi dengung kemarahan yang tertahan di seluruh penjuru ruangan. Sinta mengepalkan tangannya di bawah meja, merasakan kuku-kukunya yang menekan telapak tangan hingga memutih. Udara di sekitarnya terasa begitu tipis dan menyesakkan. Namun, di bawah tatapan tajam ratusan kerabat yang menghakiminya tanpa ampun, Sinta menolak untuk menundukkan kepala. Ia menegakkan punggungnya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap lurus ke arah podium panggung dengan mata yang berkaca-kaca, namun memancarkan keteguhan jiwa yang luar biasa. Ia tahu, badai fitnah ini telah mencapai puncaknya, dan kebenaran kini sedang bersiap untuk menemukan jalannya sendiri. Sorotan lampu kristal di dalam aula mewah berangsur-angsur meredup, menyisakan keremangan syahdu yang langsung menyita perhatian ratusan pasang mata yang hadir. Bunyi desau pelan dari sistem pendingin ruangan berpadu dengan bisik-bisik kerabat yang mulai menyurut. Di atas panggung, pembawa acara melangkah maju dengan ketukan sepatu yang mantap. Resonansi suaranya yang berwibawa menggema melalui pelantang suara, mengumumkan pemutaran video kompilasi perjalanan hidup Eyang Baskara, yang malam itu genap berusia 70 tahun. Di meja paling belakang, Sinta menarik napas sedalam yang ia mampu untuk menenangkan detak jantungnya yang kian memburu. Dari kejauhan, ia melihat Arga sempat menoleh ke belakang dalam keremangan, seolah berusaha mencari keberadaan istrinya di antara kerumunan. Namun, pandangan Arga terhalang oleh megahnya dekorasi bunga dan pilar-pilar beludru. Sementara itu, Ratna duduk tegak di meja utama barisan depan, tersenyum begitu anggun, seolah dialah ratu dalam pesta malam ini. Di dekat meja operator teknis, Sarah memberikan isyarat mata yang samar kepada seorang petugas yang telah memegang berkas digital baru. Layar proyektor raksasa di tengah panggung mulai menyala, memancarkan pendaran cahaya putih yang memotong kegelapan aula. Alunan melodi biola yang mendayu-dayu mulai mengalir dari pengeras suara, membawa ingatan semua orang pada foto-foto masa muda sang kepala keluarga. Namun, baru berjalan sekitar 2 menit, melodi indah itu mendadak terputus oleh bunyi dengung statis yang tajam dan memekakan telinga. Layar proyektor berkedip cepat beberapa kali, lalu berubah menjadi hitam pekat. Desau bingung mulai menjalar di antara para tamu undangan. Ratna tampak mengerutkan dahi, menatap tajam ke arah panitia dengan pandangan menuntut penjelasan atas gangguan teknis yang merusak acaranya. Sebelum petugas sempat bertindak,
Bunyi desis halus dari pelantang suara kembali terdengar. Namun, bukan musik nostalgia yang mengalun. Resonansi vokal seorang wanita yang sangat akrab di telinga seluruh keluarga besar mulai memenuhi seisi ruangan dengan kejelasan yang mengerikan. Bagaimana aku tidak lelah, Sarah? Mengatur opini keluarga besar ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Aula yang tadinya dipenuhi gumaman bingung seketika hening senyap. Denting garpu dan sendok perak yang beradu dengan piring porselen langsung terhenti di udara. Semua orang bagaikan membeku, mengenali dengan sangat jelas pemilik suara tersebut. Tapi semua berjalan sesuai rencanaku. Arga sudah mulai meragukan perempuan itu. Kamu harus melihat wajah Sinta tadi pagi. Pucat bagai mayat karena Arga mengabaikannya. Arga bagaikan dihantam badai di siang bolong. Kepalanya tersentak tegak, matanya melebar menatap layar hitam di depannya. Gema pengakuan ibunya terdengar begitu nyata dan dingin, merobek seluruh ilusi kepatuhan yang ia miliki selama ini. Di dalam rekaman, suara Sarah terdengar menyahut dengan intonasi yang tenang, namun menuntut. Luar biasa memang caramu, Mbak. Tapi, apakah kamu tidak takut jika suatu saat Arga mengetahui bahwa cerita tentang Sinta di pusat perbelanjaan itu hanyalah karangan? Bunyi tawa renyah yang terdengar sangat melengking dan sumbang menyusul, memantul di dinding-dinding aula yang megah. Itu adalah tawa Ratna yang penuh dengan rasa superioritas. Takut? Pada siapa? Arga? Arga itu sejak kecil sangat patuh kepadaku. Sekali kubisiki bahwa istrinya tidak setia, logikanya langsung lumpuh. Dia tidak akan pernah mencari bukti lain, karena dia mempercayai ibunya lebih dari apapun di dunia ini. Desas-desus kemarahan mulai berdesir di beberapa sudut meja. Namun, rekaman itu belum berakhir. Resonansi suara Ratna kembali terdengar, kali ini dengan nada bicara yang lebih tajam dan penuh racun kesombongan. Lagi pula, bukan kali ini saja aku melakukan hal seperti ini. Kamu ingat Hendra 2 tahun lalu? Alasan dia dikucilkan oleh kakek adalah karena aku yang menyebarkan desas-desus bahwa uang modal usahanya habis dipakai untuk berjudi di luar negeri. Padahal, dia hanya ditipu oleh mitra bisnisnya sendiri. Aku terpaksa melakukan itu karena kakek mulai berniat memberikan posisi pengelola yayasan keluarga kepadanya. Aku tidak bisa membiarkan kekuasaan itu jatuh ke tangan orang lain. Bunyi gelas kaca yang terlepas dari genggaman dan pecah membentur lantai porselen di baris depan, memecah keheningan yang mencekam. Semua mata di dalam aula kini beralih sepenuhnya dari layar hitam, langsung tertuju pada satu titik, Ratna. Wajah Ratna yang semula dipenuhi keangkuhan kini berubah pucat pasi bagai kertas tak bernyawa di bawah sorotan lampu panggung yang terang benderang. Bibirnya yang berlipstik merah cerah bergetar hebat, tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Ia mencoba berdiri, namun lututnya yang lemas membuatnya kembali terduduk dengan tubuh yang gemetar luar biasa. Di sampingnya, Eyang Baskara menatap putrinya dengan sorot mata yang dipenuhi kekecewaan yang teramat dalam, rahangnya mengencang menahan badai amarah yang siap meledak. Di meja paling belakang yang sunyi, Sinta membiarkan air matanya luruh membasahi pipi. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan sebuah kelegaan luar biasa yang akhirnya menghampiri setelah 6 tahun hidup terkubur dalam kegelapan fitnah. Di tengah kehancuran topeng sang mertua, Sinta menegakkan punggungnya, menyadari bahwa kebenaran kini telah berdiri tegak menemui jalannya sendiri. Keheningan mencekam yang sempat membekukan aula mewah itu seketika pecah oleh gemuruh kemarahan yang tidak terbendung. Gema bisik-bisik yang semula tertahan kini berubah menjadi teriakan histeris, dan desas-desus kemarahan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Ratusan pasang mata yang beberapa menit lalu menatap Sinta dengan pandangan menghakimi, kini berbalik arah menatap Ratna dengan sorot mata penuh kebencian dan rasa jijik yang amat sangat. Baskoro berdiri dari kursinya dengan sentakan kasar hingga membuat meja bundar di depannya bergetar. Bunyi denting sendok dan garpu perak yang saling beradu terdengar nyaring di tengah kekacauan itu. Napasnya memburu, wajahnya merah padam menahan amarah yang meluap-luap. "Mbak Ratna, bagaimana bisa kamu melontarkan fitnah sekeji itu?" teriak Baskoro. Resonansi suara baritonnya yang berat bergaung keras memantul pada dinding-dinding aula. "Kamu tidak hanya menghancurkan nama baik Sinta, tetapi juga tega menuduh Hendra berjudi hingga dia dikucilkan dari keluarga ini.
Semua itu hanya demi mempertahankan kekuasaanmu di yayasan? Ratna gemetar hebat, kedua tangannya mencengkeram tepi meja porselen untuk menjaga agar tubuhnya tidak ambruk. Ia mencoba menegakkan kepalanya, berusaha memanggil sisa-sisa keangkuhan yang biasa ia pamerkan. Ini fitnah, rekaman itu palsu, jerit Ratna dengan nada suara melengking tinggi yang terdengar sangat panik dan sumbang. Ada orang yang sengaja memanipulasi suaraku untuk menghancurkan keluargaku. Jangan percaya dengan teknologi murahan itu. Namun, bantahan itu terdengar begitu rapuh dan sia-sia. Tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu yang mempercayainya lagi. Tatapan dingin dari para kerabat justru kian menuntut pertanggungjawaban. Tiba-tiba, sebuah ketukan keras terdengar dari meja utama. Eyang Baskara memukulkan tongkat kayu berkepala perak miliknya ke lantai porselen. Bunyi benturan keras yang kokoh itu seketika meredam kegaduhan aula. Orang-orang menahan napas, menanti reaksi dari sang kepala keluarga yang malam itu genap berusia 70 tahun. Cukup, Ratna, ucap Eyang Baskara. Resonansi suaranya tidak keras, namun getaran wibawa yang dingin di dalamnya sanggup menusuk ulu hati siapapun yang mendengar. Tatapan matanya yang tajam menatap lurus pada putri sulungnya. Suaramu bisa saja direkayasa, tetapi detail tentang Hendra dan penderitaan Sinta selama 6 tahun ini bukanlah sesuatu yang bisa dikarang oleh mesin. Keangkuhanmu telah membutakan mata hatimu sendiri. Ratna seketika bungkam, lututnya benar-benar lemas hingga ia kembali terduduk dengan pasrah. Air mata keputusasaan mulai merusak riasan wajahnya yang semula tampak begitu anggun tanpa celah. Di sampingnya, Arga berdiri dengan tubuh yang kaku bagai patung batu. Kepalanya terasa berputar hebat, dihantam oleh kenyataan pahit bahwa ibu kandung yang selama ini ia hormati dan patuhi adalah dalang di balik kehancuran rumah tangganya sendiri. Seluruh ilusi kepatuhan yang ia pegang teguh runtuh tanpa sisa dalam hitungan menit. Dengan langkah yang gontai dan terasa amat berat, Arga berjalan membelah kerumunan kerabat. Gema ketukan sepatu kulitnya di atas lantai aula terdengar begitu lambat di tengah kesunyian baru yang merayap. Semua mata kini beralih memperhatikan langkah Arga yang berjalan menuju meja paling belakang, tempat istrinya berada. Sinta masih berdiri tegak di sudut tergelap aula, membiarkan sisa-sisa air mata kelegaan membasahi pipinya yang pucat. Ketika Arga tiba di hadapannya, pria itu tidak mampu menatap langsung netra istrinya. Arga perlahan menjatuhkan kedua lututnya ke lantai porselen yang dingin, bersimpuh tepat di depan kaki Sinta di hadapan ratusan pasang mata keluarga besar mereka. Sinta, maafkan aku, ucap Arga dengan getaran vokal yang serak dan pecah oleh tangisan penyesalan yang membuncah dari dadanya. Ia meraih jemari tangan Sinta, menggenggamnya dengan sangat erat, seolah takut kehilangan wanita itu selamanya. Aku telah menjadi suami yang paling bodoh di dunia ini. Aku meragukan ketulusanmu hanya karena bisikan palsu. Aku membiarkanmu menanggung luka ini sendirian selama bertahun-tahun. Tangisan Arga pecah seutuhnya, bahunya terguncang hebat menahan rasa bersalah yang teramat sangat. Sinta menatap suaminya yang bersimpuh di bawahnya dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa perih yang sempat melintas, namun rasa lega yang membuncah jauh lebih besar menguasai hatinya. Kebenaran yang ia nantikan selama 6 tahun lamanya kini telah berdiri tegak, meruntuhkan semua dinding kebohongan yang selama ini mengurungnya dalam kegelapan fitnah. Detak jarum jam dinding kuno di ruang tengah kediaman mewah itu berdentang dengan ritme yang monoton, mengirimkan gema yang terlampau nyaring di dalam kesunyian. Ruangan yang biasanya dipenuhi oleh tawa riuh para wanita paruh baya dan denting cangkir porselen yang beradu kini terasa dingin bagai gua tak berpenghuni. Tidak ada lagi aroma harum melati yang pekat dari kipas satin Ratna yang menari-nari di udara. Yang tersisa hanyalah kepalan debu tipis yang mulai hinggap di permukaan meja mahoni yang mengilap. Ratna duduk di sudut sofa bludru merah marun kesayangannya. Matanya yang sayu menatap hampa pada layar ponsel pintar di genggamannya. Gawai itu begitu sunyi, tanpa ada satupun getaran pesan masuk atau dering panggilan yang biasanya mendominasi hari-harinya. Reputasi sebagai sosok bijaksana yang ia bangun dengan penuh kepura-puraan selama puluhan tahun telah runtuh dalam hitungan menit, meninggalkan dirinya terisolasi dari silsilah keluarga
yang dahulu ia kendalikan dengan jemari besinya. Dengan jemari yang sedikit gemetar, Ratna mencoba menekan tombol panggilan untuk menghubungi Mirna. Bunyi nada sambung yang monoton bergaung pelan melalui pengeras suara ponselnya, memicu debar kecemasan di dadanya yang kian sesak. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, terdengar bunyi klik halus yang menandakan panggilan akhirnya tersambung. "Mirna, ini aku," ucap Ratna, mencoba memanggil sisa-sisa wibawa dalam resonansi suaranya, meskipun nadanya terdengar parau dan rapuh. Namun, tidak ada sambutan hangat dari ujung telepon. Resonansi suara Mirna terdengar sangat datar, dingin, dan tanpa ekspresi. "Ada apa, Mbak? Aku hanya ingin menanyakan kabarmu. Mengapa akhir pekan lalu kamu tidak mampir ke rumah? Aku sudah menyiapkan beberapa camilan kesukaanmu," ujar Ratna dengan desau suara yang sengaja dilembutkan, berusaha memancing keakraban yang telah hilang. "Maaf, Mbak Ratna. Mulai sekarang sebaiknya kita tidak perlu terlalu sering berhubungan," jawab Mirna langsung tanpa basa-basi, memotong kalimat kakaknya dengan ketegasan yang menyakitkan. "Keluarga kami sudah cukup lelah dengan semua adu domba yang Mbak lakukan. Aku tidak ingin nama baik suamiku ikut tercemar karena masih berhubungan dengan orang yang gemar menebar fitnah keji." Sebelum Ratna sempat membela diri, bunyi bip pendek terdengar nyaring, menandakan sambungan telepon telah diputus secara sepihak. Ratna perlahan menurunkan tangannya, membiarkan ponselnya terjatuh begitu saja di atas karpet tebal yang sunyi. Air mata kemarahan sekaligus keputusasaan mulai mengalir, merusak keangkuhan yang selama ini ia agungkan di hadapan dunia. Ketegangan di dalam rumah besar itu kian memuncak saat gema ketukan sepatu kulit terdengar dari arah pintu depan. Langkah kaki yang mantap dan berat itu sangat akrab di telinga Ratna. Itu adalah langkah kaki Arga. Ratna bergegas berdiri, berusaha merapikan rambutnya yang agak kusut, berharap anak laki-laki yang dahulu sangat patuh kepadanya datang untuk memberikan perlindungan. Namun, begitu Arga melangkah masuk ke dalam ruang tengah, harapan Ratna langsung pupus. Arga berdiri tegak dengan jarak beberapa meter dari ibunya, menolak untuk mendekat. Tatapan matanya yang dahulu penuh kepatuhan kini berubah menjadi sorot mata yang dipenuhi kekecewaan yang teramat dalam. "Arga, kamu pulang, Nak?" tanya Ratna dengan nada suara yang bergetar syarat akan kerinduan yang mendalam. "Aku hanya datang untuk mengambil beberapa berkas kerja yang masih tertinggal di ruang kerja atas, Ibu," jawab Arga. Resonansi suara baritonnya terdengar begitu dingin dan berjarak, tanpa ada melodi kehangatan yang dahulu selalu menenangkan jiwa Ratna. "Mengapa kamu bersikap sekaku ini pada ibumu sendiri? Ibu melakukan semua itu demi kebaikanmu, Arga. Perempuan itu tidak pantas untukmu," jerit Ratna, meluapkan seluruh frustrasi yang terpendam dalam teriakan yang melengking sumbang di dinding-dinding rumah yang sepi. Arga mengembuskan napas panjang, sebuah desau napas yang syarat akan kelelahan batin yang luar biasa. Ia menatap ibunya dengan tatapan iba, yang justru terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Cukup, Ibu. Jangan gunakan namaku lagi untuk membenarkan semua racun yang telah Ibu tebarkan," ujar Arga dengan nada bicara yang rendah namun penuh penekanan yang mutlak. Akhir pekan ini, keluarga besar akan mengadakan acara syukuran untuk kesembuhan Eyang Baskara di Villa Puncak. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa nama Ibu telah dicoret dari daftar undangan oleh Paman dan Bibi. Kehadiran Ibu hanya akan membuka luka lama dan merusak kedamaian yang baru saja kami rasakan. Kata-kata Arga bagaikan hantaman palu yang meruntuhkan sisa-sisa takhta keangkuhan Ratna. Ia terhuyung mundur hingga kembali terduduk di sofa dengan tubuh yang gemetar hebat. Gema langkah kaki Arga yang berjalan menjauh, dan suara pintu depan yang tertutup rapat menjadi penanda mutlak bahwa ia kini benar-benar telah kehilangan segalanya. Di dalam rumah besarnya yang kini sunyi senyap, Ratna harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebohongan yang ia gunakan untuk mengasingkan Sinta justru telah menjadikannya sosok yang paling terasing. Pendar cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah gorden, menyinari vas mawar putih di sudut ruang tamu. Desau angin sepoi-sepoi membawa keharuman tanah basah sisa hujan semalam, menciptakan suasana damai di dalam kediaman Sinta dan Arga. Tidak ada lagi bunyi detak jam dinding kuno yang terasa menekan,
atau keheningan yang mencekam. Pagi itu, rumah mereka terasa kembali hidup, seolah seluruh kepedihan yang sempat mengendap telah tersapu bersih oleh waktu. Dering lembut bel pintu depan memecah ketenangan. Sinta melangkah dengan ketukan kaki yang ringan, membuka pintu kayu jati tersebut dengan seulas senyum tulus yang tidak lagi dipaksakan. Di ambang pintu, berdiri Mirna dan Sarah. Kedua wanita itu tampak membawa kotak hantaran rajutan tangan, namun yang paling mencuri perhatian Sinta adalah binar mata mereka yang kini dipenuhi rasa segan sekaligus haru. "Sinta, kami sengaja mampir pagi-pagi," ucap Mirna. Resonansi suaranya terdengar sangat lembut, kehilangan seluruh nada sinis yang dahulu kerap ia gunakan untuk menghakimi. "Kami ingin mengantarkan kue hantaran ini, sekaligus mengulang permohonan maaf kami yang terdalam." Sarah mengangguk setuju. Matanya berkaca-cara saat menatap menantu keponakannya tersebut. "Selama 6 tahun ini, kami telah menjadi orang yang sangat bodoh, Sinta. Kami membiarkan diri kami buta oleh cerita palsu tanpa pernah mau melihat ketulusan hatimu yang sesungguhnya. Maafkan kami." Sinta terdiam sejenak, merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Rasa perih yang dahulu membekas kini menguap, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ia menyentuh lembut jemari Mirna dan Sarah, menyiratkan kebesaran jiwa yang begitu mulia. "Semua itu sudah berlalu, Tante. Yang terpenting sekarang adalah kita bisa memulai segalanya dengan lembaran yang baru dan bersih," jawab Sinta dengan nada bicara yang teduh, menyebarkan ketenangan yang menyejukkan hati kedua wanita paruh baya itu. Setelah kepergian Mirna dan Sarah yang menyisakan kelegaan mendalam, Sinta kembali ke ruang tengah. Di sana, Arga sudah menunggunya dengan 2 cangkir teh hangat yang masih mengepulkan uap tipis. Gema langkah kaki Arga yang mendekat terasa sangat mantap. Tidak ada lagi keraguan atau beban berat yang dahulu membuat bahunya tampak bungkuk. Arga meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja kayu, lalu menggenggam kedua telapak tangan Sinta. "Terima kasih karena selalu memiliki hati yang seluas samudera, Sinta. Aku belajar banyak darimu tentang arti keteguhan dan pengampunan yang sesungguhnya." Sinta menatap suaminya, menyadari bahwa perjalanan mereka untuk memulihkan kepercayaan memang masih panjang. Sesi konseling pernikahan yang mereka jalani selama beberapa pekan terakhir telah membantu mereka membongkar retakan emosional dan membangun kembali fondasi yang kokoh. "Kita sedang berproses bersama, Mas," bisik Sinta dengan getaran vokal yang hangat. "Pernikahan ini adalah perjuangan kita berdua, bukan tentang apa yang dikatakan orang lain." Waktu bergulir cepat hingga akhir pekan tiba. Malam itu, keluarga besar berkumpul untuk merayakan syukuran kecil atas kesembuhan Eyang Baskara di sebuah restoran taman yang asri. Desau angin malam yang sejuk berpadu dengan alunan musik akustik yang lembut, menciptakan atmosfer yang sangat akrab dan jauh dari kesan formalitas kaku. Begitu Sinta dan Arga tiba, pemandangan yang menyambut mereka sangat jauh berbeda dengan malam pesta reuni yang kelam itu. Tidak ada lagi bisik-bisik miring, tatapan sinis, atau pengucilan yang sunyi. Eyang Baskara yang duduk di kursi kehormatannya segera melambaikan tangan, memberikan isyarat dengan ketukan tongkat kayunya yang berbunyi teratur di atas lantai kayu selasar. "Arga, Sinta, kemari nak. Duduklah di samping Eyang," seru Eyang Baskara. Resonansi suaranya yang berat memancarkan wibawa yang kini dipenuhi kehangatan tulus. Arga membimbing Sinta berjalan menuju meja utama yang terletak tepat di tengah-tengah area berkumpul. Sinta melangkah anggun, mengenakan gaun sutra berwarna hijau sage yang bersahaja namun menawan. Di bawah sorotan lampu taman yang temaram, ia tidak lagi merasa terasing. Saat Sinta duduk di sisi kanan Eyang Baskara, beberapa bibi dan sepupu yang dahulu menjauhinya kini bergantian menghampiri, menyapa dengan senyuman lebar dan obrolan yang hangat. Denting gelas kaca dan sendok perak yang saling beradu terdengar begitu merdu, menjadi latar suara dari tawar yang keluarga yang kini telah kembali utuh dan sehat secara batin. Sinta memandang sekeliling meja makan yang dipenuhi oleh wajah ceria. Di sudut terjauh, bayang-bayang kelam manipulasi Ratna kini telah lenyap sepenuhnya dari silsilah keluarga mereka. Kebenaran telah menemukan jalannya sendiri, meruntuhkan kebohongan dan mengembalikan kehormatan yang sempat terenggut. Arga merapatkan duduknya, lalu berbisik lembut tepat di samping telinga istrinya. "Musim dingin kita telah berakhir, sayang. Selamat datang di musim semi kita."
Sinta tersenyum manis, membiarkan air mata kebahagiaan yang hangat menggenang di sudut matanya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Arga, menikmati kedamaian sejati yang akhirnya ia dapatkan setelah bertahun-tahun bertahan dalam kesunyian.